Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Ayu Galupus Poningtyas dengan NIM terakhir 146. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai membran dan transport sel. Jadi untuk yang pertama itu mengenai struktur dan fungsi dari membran. Jadi membran itu ada tiga fungsi utama. Yang pertama itu ada kompartementasi organel dan enzim atau kompartemen itu memisahkan antara organel dan juga enzim. Kemudian yang kedua ada peraturan transportasi. Kemudian yang ketiga ada deteksi dan transmisi sinyal di dalam dan antar sel. Kemudian, membran sel itu memiliki kemampuan untuk mampu bertukar materi dengan lingkungannya melalui proses eksositosis, padatan dikeluarkan, dan endositosis, padatan dimasukkan ke dalam sel. Endositosis terjadi ketika sel eukariotik menelan tubuh ekstraseluler, contohnya pada amoeba. Jadi, membran sel itu memiliki kemampuan yang pertama itu eksositosis atau mengeluarkan substansi dari dalam sel menuju ke lingkungan. Kemudian selain itu juga mampu melakukan endositosis, yaitu memasukkan substansi dari lingkungan menuju ke dalam sel. Jadi untuk cara kerjanya itu yang pertama di sini ada sebuah sel. Kemudian di ada substansi yang akan dimasukkan ke dalam sel. Kemudian si sel ini akan mendekati si substansinya sehingga membran plasmanya itu menyelimuti si substansi dan terbentuk vesikel. Vesikel ini terbentuk sudah di dalam sel. Kemudian selanjutnya itu ada tipe membran sel. Yang pertama itu membran sel menurut Charles Overton. Yang pertama membran terbuat dari lipid. Zat larut lipid memasuki sel jauh lebih cepat daripada zat yang tidak larut dalam lipid. 20 tahun kemudian membran sel darah merah tersusun atas lipid dan protein yang sekaligus membenarkan postulat dari Overton. Jadi, membran sel menurut Karl Overton itu, membran sel itu terdirinya hanya satu layer saja, yang terdiri dari yang bulat-bulat kuning ini disebut fosfat, kemudian yang panjang ini lipidnya. Jadi si fosfat itu dia eh, apa larut dalam air, kemudian yang bagian lipidnya itu tidak larut dalam air atau dia hidrofobik, dan yang kuning ini itu hidrofilik. Kemudian si micelles jika dikocok dengan air fosfolipid seperti deterjen akan membentuk micelles. Ini adalah koloid dalam suspensi air. Misal memiliki bagian luar yang hidrofilik dan bagian dalam yang hidrofobik. Jadi jika dikocok dengan air, fosfolipid seperti deterjen itu akan membentuk misal. Ini adalah koloid dalam suspensi air, jadi seperti melingkar begitu, dan yang bagian luarnya itu hidrofilik dan bagian dalamnya itu hidrofobik. Kemudian membran sel itu berkembang dari si Gardner dan Grendel itu menemukan bahwa ternyata membran sel itu tidak hanya satu layer dan tidak membentuk melingkar seperti itu, tetapi ada dua layer yang tersusun. Jadi yang bagian atas itu polar ya bagian fosfatnya, kemudian yang bagian panjang hijau ini eh, bagian lipidnya dan tersusun dari dua lipid ya atau lipid bilayer. Kemudian berkembang lagi dengan penemuan dari Davson dan Daniel Sandwich, model membran paling awal mengusulkan lapisan ganda fosfolipid yang ditutupi lapisan protein globular. Jadi setelah ditemukan adanya ternyata membran itu lipid bilayer, kemudian ternyata di atasnya itu ada protein yang dinamakan dengan protein globular. Kemudian berkembang lagi dari model Davson-Daly. Selain ditemukannya membran
maaf, selain ditemukannya lipid bilayer dan juga protein di atasnya atau protein globular. Kemudian ternyata di dalam membran sel itu terdapat pori-pori. Jadi membran sel terdiri dari lipid bilayer yang dilapisi oleh butiran protein seperti tadi, satu lapisan menghadap bagian dalam sel, lapis yang lain menghadap ke arah lingkungan luar. Lapisan membran rangkap lipida ditutupi oleh protein yang berupa lembaran extended atau globular sehingga tersusun lapisan. Terdapat pori, ya ini yang baru yaitu ditemukannya pori-pori untuk melewatkan bahan-bahan tertentu antara sel dan lingkungan. Kemudian model membran unit Robertson ini mirip dengan yang di atasnya, namun di sini ditemukan fungsinya, jadi terdiri dari protein, lipid, dan juga protein lagi, dan sifatnya itu pada lapisan luar, bagian fosfatnya ini memiliki sifat yang hidrofilik atau suka dengan air, kemudian bagian tengahnya ini lipidnya ini memiliki sifat yang tidak suka air atau hidrofobik. Kemudian yang selanjutnya itu berkembang lagi the fluid mosaic model Singer-Nicolson. Jadi ini merupakan model yang saat ini dipakai dan terdapat macam-macam protein pada membran. Jadi selain eh, ditemukan yang pertama tadi lipid bilayer, kemudian di atasnya itu ada protein globular, terus ada pori-porinya. Dan ternyata proteinnya itu tidak hanya protein globular yang menutupi di atas, tapi juga ada banyak protein seperti di sini ada protein poriferal, kemudian ada protein integral yang bagian ini yang menghubungkan dua bilayer ini, kemudian ada eh, glikoprotein juga, kemudian ada kolesterol, ada protein-protein yang lain yang ada di permukaan dari membran ini. Selanjutnya, fungsi protein pada membran, ya ini seperti ini, peripheral protein, kemudian ini glikoprotein, karbohidratnya yang menempel pada protein globular ini disebut glikoprotein. Kemudian fungsi protein membran menyerap nutrisi, kemudian ada reseptor spesifik untuk hormon, kemudian untuk mengkonversi energi selama respirasi dan fotosintesis. Ini untuk model yang sama seperti tadi, namun lebih dikembangkan untuk visualisasinya. Ini ada lipid bilayer, kemudian ada glikoprotein, ini karbohidrat yang menempel di protein globularnya, kemudian ada protein integral, periferal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas mengenai transport sel. Yang pertama itu difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tipe molekul. Larutan berisi terlarut solid biasanya padat dan pelarut solvan biasanya cair. Jadi untuk difusi ini dari konsentrasi tinggi ke rendah. eh, Proses transport selnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian seterusnya ada osmosis, jadi gerakan air melintasi membran yang permeabilitasnya berbeda disebabkan karena perbedaan konsentrasi dinamakan osmosis. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang disebabkan air yang bergerak pada semua arah. Jadi osmosis itu bergeraknya sama seperti difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah melewati membran semipermeabel seperti ini yang ada di tengah ini. Kemudian
larutannya itu ikut berpindah. Jadi osmosis is a special type of diffusion, terus movement of water across a semi-permeable. Jadi perbedaan pergerakan air across melewati semi-permeable membrane dari konsentrasi tinggi ke rendah, kemudian eh, molekul terlarut seperti ion senyawa organik disebut dengan zat terlarut. Jadi zat terlarutnya itu cannot cross membrane, tidak dapat melewati membran. Kemudian as solute concentration increase, jadi zat terlarut konsentrasi zat terlarutnya itu akan meningkat dan free water concentration decrease. Jadi dengan meningkatnya eh, zat terlarut karena dia tidak bisa melewati membran, jadi air yang ada di situ, konsentrasi dari air itu akan menurun karena yang melewati itu larutannya. Kemudian selanjutnya itu ada tonisitas. Larutan yang pertama itu ada larutan isotonik. Jadi kalau larutan isotonik itu konsentrasi antara di dalam sel dan di luar sel atau di lingkungannya itu sama. Kemudian selanjutnya ada larutan hipotonik. Larutan hipotonik itu terjadi ketika larut si sel ini ditempatkan di larutan hipotonik atau yang konsentrasinya itu lebih rendah daripada konsentrasi selnya, sehingga si air itu akan masuk ke dalam sel dan terjadi penggelembungan dari sitoplasma karena vakuola pusat membesar, namun tidak sampai terjadi seperti pecah karena dinding sel itu kuat dan adanya tekanan Turger. Kemudian selanjutnya ada larutan hipertonik. Jadi kalau eh, sel itu diletakkan di larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari di dalam selnya, maka si air itu akan keluar menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi sehingga si sel itu akan eh, terjadi pengerutan karena kehilangan air disebut larutan hipertonik. Kemudian selanjutnya ada transport dengan protein pembawa. Protein pembawa itu spesifik masing-masing dapat dikombinasi dengan tipe molekul tertentu, kemudian ditransportasikan langsung ke membran. Fungsi protein pembawa yang pertama melakukan perubahan dalam bentuk pergerakan molekul melintasi membran, kemudian berfungsi untuk diperlukan untuk transport terfasilitasi dan transport aktif. Jadi protein pembawa itu eh, sifatnya spesifik, cocok-cocokan, tergantung dengan eh, senyawa apa yang datang untuk dibawa, apakah itu bisa memasuki sel, itu tergantung si protein pembawanya itu bisa membawa si senyawa yang datang untuk mau masuk itu atau tidak. Kemudian untuk membantu molekul melintasi membran yang tidak larut lemak, seperti glukosa, terus asam amino. Kemudian selanjutnya mekanisme dari transporter fasilitasi. Yang pertama itu protein pembawa merubah bentuk sesuai dengan molekul yang dibawa. Jadi eh, ini ada yang bagian tengah warna ungu ini adalah protein pembawanya dan di inside cell ini ada senyawanya yang akan dikeluarkan menuju ke konsentrasi rendah. Jadi dari konsentrasi tinggi akan dikeluarkan menuju ke konsentrasi yang rendah. Sudah eh, apa si senyawanya ini akan ditangkap oleh protein pembawanya. Kemudian
Si protein pembawa itu sebelumnya sudah em, mem- mem- me- si protein pembawanya itu sudah em, menyesuaikan diri dengan bentuk dari si yang akan dibawa, senyawa yang akan dibawa. Kemudian si protein pembawa itu akan mengeluarkan senyawanya itu dari dalam sel keluar sel menuju ke sitoplasma. Jadi seperti menangkap kemudian mengeluarkan seperti ini. Seperti kayak di Plant vs Zombie. Kemudian selanjutnya ada transport aktif. Jadi perbedaan transport aktif dan transport yang sebelumnya itu transport aktif membutuhkan energi. Jadi transport aktif itu bukan dari konsentrasi rendah ke tinggi ke rendah, tetapi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi seperti kita mengayuh sepeda dari eh, jalan yang lurus terus menuju ke jalan yang menanjak itu kan kita perlu energi. Jadi transport aktif itu seperti itu. Jadi dari konsentrasi rendah kita menuju ke konsentrasi tinggi. Jadi untuk mencapai itu kita harus memiliki energi. Kemudian saat transport aktif, ion-ion atau molekul-molekul bergerak menembus membran, mengakumulasikan baik ke sisi dalam maupun ke luar sel. Substansi ini bergerak ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi, sebenarnya berlawanan dengan proses difusi. Kedua pembawa yaitu protein dan pengeluaran energi diperlukan untuk transfer molekul melawan gradien konsentrasi. Jadi, eh, fungsi dari energi ini itu untuk mengubah bentuk protein pompa dan menyimpan substansi pada sisi lain dari membran. Seperti ini. Fungsi energi kemudian untuk menggerakkan substansi melawan gradien konsentrasi. Protein yang terlibat dalam transport aktif biasanya dinamakan protein pompa. Seperti ini. Untuk prosesnya seperti ini. Kemudian ini sama transport aktif. Kemudian ini rangkuman perbandingan transport pasif dan transport aktif. Jadi yang pertama itu eh, yang simple diffusion. Jadi ini ada lipid bilayer. Terus yang bagian luar luar ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian yang bagian dalamnya ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Jadi untuk simple diffusion, senyawa atau substansinya itu bisa langsung memasuki ke dalam sel melalui pori-pori. Kemudian yang kedua itu channel mediated itu em, menggunakan media dari protein ini. Kemudian yang ketiga itu carrier mediated atau dengan protein pembawa seperti yang tadi yang disesuaikan dengan eh, fungsi dari proteinnya pembawa itu atau bekerjanya itu spesifik. Kemudian yang selanjutnya itu ada active transfer dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang memerlukan energi. Kemudian ada eksositosis dan endositosis. Makromolekul polipeptida, polisakarida, atau polinukleotida masuk atau keluar sel melalui vesikel agar tidak campur dengan sitoplasma. Pembentukan vesikel memerlukan energi. Eksositosis dan endositosis adalah bentuk dari transport aktif. Endositosis seperti ini sel mengambil substansi dengan membentuk vesikel. Jadi terdapat substansi yang ada di luar, kemudian si membran plasmanya itu akan mendekati si substansinya, kemudian menyelimuti dan terbentuk vesikel agar dia tidak saat di dalam itu tidak bercampur dengan sitoplasma dan sudah masuk ke dalam sel. Kemudian kalau ingin dikeluarkan si vesikel ini akan mendekati ke membran plasma lagi, kemudian dia akan berfusi atau eh, menyatu dengan si membran plasmanya itu, kemudian dia akan keluar.
Kemudian macam-macam dari endositosis ini ada fagositosis ketika material besar diambil oleh endositosis seperti partikel makanan atau sel-sel lainnya, proses dinamakan fagositosis. Biasanya terjadi pada uniseluler seperti amoeba. Kemudian kalau pinositosis itu terjadi ketika membentuk ketika membentuk vesikel mengelilingi cairan atau mengelilingi partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi fagositosis dan pinositosis itu bedanya. Kalau fagositosis itu dia memakan atau mengambil material yang besar. Kalau pinositosis itu yang diambil itu partikel-partikel yang kecil atau cairan. Untuk prosesnya sama seperti tadi. Kemudian kalau eksositosis, vesikel itu berfungsi dengan membran plasma seperti terjadinya sekresi. Biasanya vesikel ini dihasilkan oleh badan Golgi dan mengandung protein. Selama eksositosis, membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma dengan cara demikian menjadi panjang. Eksositosis terjadi secara otomatis selama pertumbuhan sel. Protein dilepaskan dari vesikel yang mengikat permukaan sel atau menjadi tergabung dalam matriks ekstraseluler. Beberapa berdifusi ke dalam cairan jaringan yang memberi makanan atau sinyal sel-sel lainnya. Jadi, si Golgi ini itu di bagian ujung-ujungnya itu kan bisa lepas membentuk vesikel. Jadi eh, hasil-hasil dari proses-proses di organel sebelumnya seperti RE, terus dari ribosom itu akan dibawa oleh Golgi itu menggunakan vesikelnya ke luar dari membran plasma dengan cara si vesikel ini akan menyatu atau berfusi dengan membran plasmanya. Kemudian setelah menyatu itu dia akan membuka dan si substansinya itu atau produknya itu akan dikeluarkan ke lingkungan atau ke membran ke sitoplasma. Kemudian selanjutnya ada reseptor mediated endositosis. Reseptor mediated endositosis adalah bentuk pinositosis yang cukup spesifik karena ia menggunakan protein reseptor dibentuk melalui molekul spesifik seperti vitamin, hormon peptida, atau lipoprotein yang dapat mengikatnya. Reseptor untuk substansi ini ditemukan pada satu tempat dalam membran plasma. Tempat ini dinamakan coated pit karena di situ ada lapisan protein khusus dalam cytoplasmic site of pit. Sekali terbentuk, vesikel tidak diselubungi dan dapat berfusi dengan lisosom atau kosong vesikel dapat menggunakan kembali reseptor untuk membran plasma. Jadi untuk eh, reseptor mediated endositosis ini menggunakan protein reseptor dibentuk melalui molekul spesifik. Jadi eh, ada bagian-bagian yang disebut dengan coated pit yang tempat dari reseptor ini. Kemudian ada rangkuman transport sel seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk difusi arahnya ke arah konsentrasi lebih rendah, terus transport terfasilitasi ke arah konsentrasi yang lebih rendah juga. Kalau transport aktif dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian kalau eksositosis itu mengeluarkan substansi atau produk, kalau si endositosis itu dia memasukkan substansi, kemudian eh, contohnya itu difusi molekul yang dapat larut dalam lemak, air, dan gas-gas. Kemudian beberapa untuk transport terfasilitasi itu contohnya beberapa gula dan asam-asam amino. Kemudian transport aktif seperti gula, asam amino, dan ion-ion untuk contohnya. Dan eksositosis itu yang dimakan adalah
makromolekul atau molekul yang besar. Kemudian kalau endositosis itu yang di maaf, eksositosis itu yang dikeluarkan makromolekul, endostosis yang dimasukkan makromolekul. Jadi eh, sekian untuk eh, pemaparan materi mengenai transport sel dan membran sel. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.